Niat itu menjadi penentu diterima tidaknya ibadah kita. Ketika kita itu sholat tapi tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa ibadah yang tidak perlu niat. Panjenengan nyaba amalan masih sabak lah cukup. Ibadah itu tidak cukup kita abenda niat, tapi juga kaifiyah tata cara. Istiqomah ba'diyah mau ya sudahlah bajang toju sah. Mampu keng lempo kasogro berarti kan mampu keng leso. Bagaimana, boleh tak? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak sah, karena orang yang mampu berdiri wajib berdiri. Kaburu tak kaburu tumaknina min arkanis sholat, bagian dari rukunnya sholat. Sami sujud sepada pak dei mon elong tak sah, karena sujud itu diantara anggota badan yang harus kena itu adalah dahi, kedua tangan, kedua lutut. Berarti mau sampean sujud tapi kemudian lututnya tak ada pak katana, berarti kita ini sujud ngeceng. Tidak bisa dalam konteks ibadah mahdhah sampean belajar secara otodidak. Sholat belajar otodidak, kita pastikan salah. Kita ibadah tidak paham kaifiyahnya, bukan dapat pahala, sebaliknya bisa berdoa. Ad-dinu riwayah, agama itu riwayat, bukan otodidak. Banyak orang tak sekolah, tak tahu mata, kayak bisa mencek listrik, mencek lampu, mencek bisa otodidak. Benih sarjana teknik tapi pintar abeng kali bisa. Mun agama coba nyoba ajar sini. Fa insyaallah dallu. Pas ngajar lagi mudillu. Sesat menyesat. Wa tsalits ghayah, tujuan lillahi ta'ala. Untuk menghapus pahala-pahala yang kita lakukan, setan tak kelangkan, setan tak teman aku lihat, tapi pentera tak karon. Sudahlah, ada Allah yang akan mengumumkan amal kita. Tak usah lah kabar. Biar ditiru, biar masif. Allah, kita punya Allah adalah niat, niatnya harus benar. Yang kedua kaifiyah ibadah kita tak cari harus benar. Yang ketiga ghayah, tujuan kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa mawala wa ba'du. Ashab al-fadilah, ulama'ana al-kurama wal-a'izza, para jamaah salat subuh Masjid Babus Salam dan juga seluruh jamaah sajadah fajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana para jamaah datang dari berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Fa insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah alirkan kepada junjungan kita
tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, ahlul baitnya, dan seluruh umatnya. Dan semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati dan yang saya banggakan, di dalam setiap ibadah itu ada 3 hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Apa saja 3 hal penting itu? Yang pertama adalah an-niyah, bahwa dalam ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan, niat itu menjadi penentu diterima tidaknya ibadah kita, menjadi penentu sah tidaknya ibadah kita. Makanya dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti halnya dalam sholat, puasa, dalam zakat, pun juga dalam haji, niat itu menjadi hal yang pertama. Ketika kita itu sholat tapi tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Ketika kita wudu, kita tidak niat, maka wudunya tidak sah. An-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu yang menentukan, menjadi pembeda apakah yang kita kerjakan itu adalah adah. Adah itu kebiasaan, tradisi, atau apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Salah satu yang menentukan adalah niat. An-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Sehingga yang membedakan dan kaulah sareng ajunan au prau moso audu niat. Bisa saja panjenengan kita misalnya habis bangun, kemudian ya cuci muka karena tangan kita kotor, kita bersihkan begitu. Kuping kita ya kita bersihkan begitu kan. Rambut kita basahin, kaki kita cuci, tapi tidak ada niat di situ, maka itu bukan wudu, laisan wudu. Itu bukan wudu. Berarti kalau bukan wudu, maka itu juga bukan ibadah, tapi hanya kebiasaan kita. Setiap bangun kita cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Nah, sehingga di situ kita harus paham betul bahwa kita dalam setiap ibadah kita yang kita lakukan adalah pertama niatnya yang menentukan. Ibadah-ibadah mahdhah terutama. Contoh yang lain lagi, kita mandi wajib. Apa yang membedakan kebiasaan kita keramas dengan mandi wajib ataupun mandi sunnah lah? Niat. Jadi niat yang kita lakukan. Panjenengan mandi keramas, ya semua sama sudah, tapi tidak ada niat, ya hanya mandi saja, membersihkan badan kita, mensucikan badan kita. Itu fadilahnya di situ. Nilai ibadahnya, nilai lebihnya belum. Tapi beda lagi hari Jumat ba'da subuh kita itu mandi. Pada subuh kita misalnya pagi lah mau berangkat kantor, mau berangkat bekerja, panjenengan mandi keramas. Karena ini hari Jumat, setelah subuh kita sunnah. Jadi bisa saja mau berangkat Jumatan, bisa saja pagi itu sudah mandi. Jadi kembangnya kita niat mandi sunat hari Jumat. Maka keramas kita punya nilai plus. Apa? Nilai ibadah, mendapatkan kesunahan mandi di hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. An-niyah tufarriqu bainal adah wal ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu memang ada beberapa ibadah yang tidak perlu niat. Ta'qutu nawaitu tidak. Panjenengan nyaba amalan masih sabak lah cuy. Taman niat ya sudah. Sebaliknya juga niat itu
juga tidak menentukan itu akan merubah hukum. Sampean ada orang kaya, susah sekali dia ngambil, susah sekali dia bayar zakat, kayanya minta ampun. Pentai zakat tidak pernah dia minta pentai zakat, colek luar biasa. Mantar kayak pentai zakat, oh tangai pentai tak kira beki. Kerja nanti dari cerai. Kemudian kita ambillah beberapa uangnya ini, peluang ini. Saya niat bukan untuk mencuri, tapi ingin ngambil zakatnya. Tidak bisa. Nah, inilah para jamaah sekalian yang betul, innamal a'malu bin niat. Dalam konteks ini nyambung dengan yang mandi, yang wudhu tadi itu. Tapi kemudian kalau memang itu pekerjaannya sudah salah, diniatkan baik, tidak bisa. Saya tidak niat mencuri, niatnya saya adalah mengambil. Pakai Al-Quran, ambillah kan. Nah, tapi ini caranya tidak tepat. Makanya kita masuk pada yang kedua di dalam ibadah, apa? Kaifiyah. Di dalam ibadah itu tidak cukup kita niat, tapi juga kaifiyah. Mahiyal kaifiyah, apa sih kaifiyah? Itu adalah tata cara. Jadi kita di dalam ibadah ada tata caranya. Kita sholat ada kaifiyahnya, puasa ada kaifiyahnya, niat juga ada tata caranya, tidak sembarangan. Jadi kita niat itu tata caranya apa? Satu, niat itu fil qalbi, di dalam hati. Bagaimana yang usolli? Usolli itu sunnah. Jadi usolli itu usolli fardhas subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli itu sunnah, dan itu dilakukan qabla sholat, sebelum kita melaksanakan sholat. Karena itu nantinya akan menguatkan hati kita untuk niat nantinya. Kan beda pak, dopak akhirnya Allahu Akbar. Tak itu menikah maka dong nyata ali boleh sebajak mari sibuk ini sibuk itu macam-macam, langsung Allahu Akbar. Tetapi usul pun nanti ada juga tata caranya. Kalau kita misalnya tadi imam sudah persiapan, maka kita bisa bareng baca usulnya, bisa bareng dengan imam. Tapi takbirnya nunggu selesainya imam. Jadi imam usolli, kita juga usolli. Tapi kalau takbirnya nunggu, kita tidak boleh mendahului imam. Nah, itu. Terus bagaimana niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, maka niatkan di dalam hati. Bani Allah ambu pas asolat kaula, bukan. Niatnya di dalam hati, asolat kaula fardhu subuh 2 rakaat amakmumkan Allah Ta'ala. Dan itu tidak harus dilafatkan di dalam hati. Maksudnya itu asolat kaula fardhu subuh, enggak, ken karetek cukup. Bagi yang masih awam-awam karetek tak itu ya enggak apa-apa, pakai yang itu sama. Jadi cukup karetek cukup. Karena tidak harus al-lafzu fil qalbi, tidak. Tetapi karetek al-azam, karetek. Nah, inilah kaifiyah. Takbir saja ada kaifiyahnya. Apa? Kita disunnahkan angkat tangan. Lah angkat tangan bagaimana? Ini yang harus kita juga tahu. Apakah begini benar kita bertakbir? Kan juga sama-sama raf'ul yadain. Tapi angkat tangannya begini. Jadi ini kan ada kaifiyahnya. Kembali ke niat tadi. Niat juga ada kaifiyahnya. Niat di dalam puasa ada tata caranya. Bahkan beda antara niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib. Niat puasa wajib nanti di bulan Ramadan, 1,5 bulan lagi insyaallah kita sampai. Allahumma barikhna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita semuanya berdoa semoga sampai di bulan Ramadan. Berikutnya, jadi niat di dalam puasa Ramadan tidak sama dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa Ramadan itu harus malam hari.
Tidak boleh di pagi hari. Saya ketiduran, Pak. Jadi saya nggak niat. Subuh saya baru bangun, waktu niat sudah habis. Terus kalau gitu saya rokokan aja bagi-bagi, Pak. Ngapain? Saya sudah nggak niat, nggak boleh. Siang Ramadan tidak boleh makan. Siang Ramadan tidak boleh minum. Berarti ya sudah. Terus gimana? Kita wajib qadha karena memang tidak niat. Karena niat itu adalah rukunnya puasa. Karena niat malam, niat di dalam niat puasa Ramadan itu ada prasyarat apa? Tabyitun niyah. Qatu menginap niat. Berarti menginap niat kapan? Sejak maghrib sampai sebelum subuh. Gembang nalil ihtiyat sebelum imsak nah. Gembang nah. Kisah sebelum subuh saya pasti. Yang semua bisa sebelum imsak sudah niat. Aneka puasa Ramadan. Kalau sunnah boleh di siang hari. Panjenengan mau puasa sunnah dina Kamis dari habis subuh tak niat dari malam tak niat tak puasa sunnah, tapi karena sibuk tidak sempat minum, tidak sempat makan sampai jam 10. Oh iya ya, kok kita ada kenapa? Tak minum, tak apa, tak nyarap, tak gugengku, tak rokok, bukan tak ada, tak apa sekali. Kita kumpul di keluarga mari sepuh. Kalau begitu saya mau niat puasa, oh sah karena puasa sunnah, sah, tidak apa-apa. Nah, sehingga ini dalam hal niat saja ada kaifiyah. Nah sehingga boleh asalkan qabla zawal, sebelum duhur masih sah. Jadi kalau 11 niat puasa sekarang tanggungan eman sah. Keng mon Ramadan coba nyoba tas. Sama juga Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaifiyah. As-salat wajib qatu mancing mungkin mampu wajib mancing. Salat sunnah lempo bisa mancing lempo. Kojo sehari penting tak istirahat sakala. Keng tero istiqomah qobliyah maghrib, tero istiqomah ba'diyah maghrib. Ya sudahlah bajang toju sah. Mampu keng lempo kasoro berarti kan mampu keng leso. Bagaimana, boleh enggak? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak sah. Karena orang yang mampu berdiri wajib berdiri. Nah, ini lebih itu. Jadi memang ibadah wajib itu lebih keren ketimbang ibadah sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kaifiyah itu penting kita ketahui dalam setiap ibadah-ibadah kita, karena tidak bisa dalam konteks ibadah mahdhah sampeyan belajar secara otodidak. Salat belajar otodidak, kita pastikan salah. Loh, kok bisa salah Pak? Oh jelas kok perintah Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau ra'aitumu, kalian semuanya sudah melihatku usolli, salat. Berarti apa? Kita harus belajar pada Rasulullah. Lah kita kan tidak mungkin belajar pada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, maka belajar. Sahabat belajar kepada Rasulullah tata cara salat. Tabi'in harus belajar kepada sahabat tata cara salat. Tabi'in begitulah belajar kepada tabi'in. Begitulah pada generasi sampai ke kita, belajar pada ulama, pada yang memang paham tata cara sholat. Termasuk juga belajar dari kitab. Tapi belajar dari kitab tidak bisa belajar langsung, harus ada gurunya. Kenapa? Prakteknya bagaimana? Raf'ul yadain. Kalau tidak ada praktek gimana? Praktek tasyahud, praktek sujud, kaifiyahnya sujud gimana? Anggota badan yang wajib sujud apa saja? Dahi. Dan tata cara sujud yang benar gimana? Harus tumakninah dulu, kan begitu. Benihlah cu. Misalnya ruku, tata cara ruku, oke begini. Berarti kalau ruku kan ada tumakninah. Ingat Bapak Ibu, yang wajib tumakninahnya, bukan baca
Anya, ini kita memilah saja. Misalnya kita ruku, Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekali. Cukup untuk ukuran tumak nina. Kadang sebagian dari kita, sebagian yang awam itu disangka yang wajib bacaannya, sehingga Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, tidak ada tumak ninanya. Kau lu kaburu Pak. Nah, kaburu tak kaburu, tumak nina min arkanis sholat, bagian dari rukunnya sholat. Sami sujud, sujud seepada Pak dai mun elong tasah. Karena sujud itu diantara anggota badan yang harus kena itu adalah dahi, kedua tangan, kedua lutut. Berarti mau sampean sujud tapi kemudian lututnya tak ada Pak katana, berarti kira ini sujud ngeceng. Kan ini kaifiyah kita di dalam melaksanakan ibadah mahdhah apapun. Inilah sehingga maka untuk kita mengetahui kaifiyah kita harus belajar, memang belajar pada orang-orang yang a'lamu minna, belajar pada orang-orang yang afhamu minna, orang yang lebih alim, lebih paham. Artinya pada orang-orang yang memang dalam bahasa sekarang punya kemampuan, punya kompetensi dalam hal ibadah. Tidak bisa kita belajar sembarangan, karena itu akan menyesatkan kita. Wah, ini sudah benar kok, menurut siapa? Karena kalau kita ibadah tidak tahu kaifiyahnya, kita bukan hanya tidak mendapat pahala, bisa dosa kita. Jadi kaifiyah ini penting. Kadang kita kan enteng, dalam pokok apa aja, apa can Allah kepi loh. Jangan lupa ada tata caranya. Tata cara sholat ya ikut tata cara sholatnya Rasulullah. Maka sebaliknya kita kalau ibadah mahdhah kemudian tidak tahu tata caranya, bisa dosa kita. Contoh, dari semangat puasa Senin Kemis, saya ingin istiqomah puasa Senin Kemis. Setahun penting kau tak ambil puasa Senin Kemis. Tapi ingat, ada beberapa waktu kita dilarang puasa. Hari tasyrik mun puasan, mun telasan, mun takkiran. Hari tasyrik. Hari tasyrik kadang kan lepai. Kadang ada orang yang memang tidak tahu. Dari semangatnya, saya pernah punya teman, almarhum al-maghfirlah. Jadi saya pernah punya teman, jadi sering ketemu lah. Nah, ketika hari tasyrik, hari Kamis, saya ingat tuh hari Kamis. Ngereng, ayo siapa yang pesan nasi ngereng? Oh, kau le punten. Wah, apa sekolah? Wah, tak kenging Pak. Karena kita biasa kerja tuh sambian. Cek nuan. Masa orang apa tak ibu? Om ku tak kenging Pak, serius. Memang terus dosa sambian. Si mak bawa dia puasa tu sebab engki mangken hari tasyrik. Kita haram berpuasa. Nah apa? Engki memang kula tak kerja pasti. Kalau karena kula biasa kerja. Keng kula mangken tak kerja. Memang nak puasa dosa. Untuk konteks doa mangken yang kudu nurut kula. Mun puasa enten tak kudu. Jadi sampean tidak boleh haram berpuasa hari Kamis karena hari ini ada hari tasyrik. Nak kena ke buang. Ambu jak puasa sampean. Mesen nasi mas. Akhirnya dia batalkan. Kalau tidak dibatalkan, dosa, haram. Nah, inilah kaifiyah itu penting. Jadi tak cukup abon niat. Tapi apa? Tahu kaifiyahnya. Tahu tata cara sholat, tahu tata cara puasa. Haji juga sama, tahu tata caranya. Haji zaman mau haji mau umroh, tawaf, alirah dari kanan ke kiri, lobar samnya, yenyek. Kan sementing memutari Ka'bah 7 kali, iya betul. Keterangannya sudah betul, kaifiyahnya. Makanya disinilah penting akuru. Dengan apa? Manasik umroh. Sebelum mengangkat umroh, manasik kelu. Akuru kan carana tawaf. Menihun sekor alir kan. Ada caranya ngandang dari Ka'bah
ambunakeun ka mah ibitong situ. Terus ibitong dua. Mana cuma ngantang dari kamar sebenting lah betok kok ngantang dari nak kan mangandang kan beda kasar. Ini kaifiyah. Sehingga kalau kita ibadah tidak paham kaifiyahnya bukan dapat pahala, sebaliknya bisa berdosa. Inilah Bapak Ibu sekalian, makanya penting kita tahu ya, karena ad-dinu riwayah. Agama itu riwayat, bukan otodidak. Lain mun sila dunia itu lain, bukan otodidak. Pita moso manajer kelistrikan otodidak. Banyak orang yang tak sekolah, tak tahu mata, kayak bisa mecek listrik, mecek lampu, mecek bisa otodidak. Beni sarjana teknik tapi pintar abeng kali bisa mun agama coba nyoba ajar tinggi fa insyaallah dallun pas ngajar lagi mudillun sesat menyesatkan. Sinilah pentingnya kita mengenal ad-dinu riwayah. Ini yang kedua, kaifiyah. Bapak Ibu sekalian, satu para jamaah yang saya hormati. Yang terakhir, karena tidak boleh lama-lama, tak lebih bidabit kerun. Yang ketiga adalah ghaya. Setelah an-niyah wa kaifiyah wa tsalits ghaya, tujuan. Tujuan kita ibadah tidak boleh karena yang satu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ghayahnya satu lillahi ta'ala. Makanya dalam setiap niat yang kita lafadzkan ketika sebelum sholat, lafaz-lafadznya dia, kalau niatnya kan dalam hati, puasa, sholat, haji, semuanya apa? Lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Semuanya lillahi. Karena memang substansi dari sholat kita, ibadah kita, semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua tujuan yang kita lakukan endingnya harus kepada Allah. Napa boleh ibadah mahdhah? Napa sih keala-alaman apa jauh? Tapi namanya setan pada tak kalahkan. Ponnya karena kan setan menggoda kita dalam ibadah itu dalam 3 waktu. Qablal amal, wastal amal, wa ba'dal amal. Kita sudah niat ta'al mana bawa bah parpan apa aja ngikut misalnya nggak, mohon maaf Ustaz, nggak, bukan ini siapa, misalnya saya jadi imam, makmum muring-muring penting di belakang saya, berarti maka saya harus tampakkan bahwa makharijul huruf saya sip, kemudian tartil saya keren, saya kena macan mantap. Allahu akbar. Salah lopot alamat takbir saja kan boleh lopot, barnya lancar buat tak sah. Allahu akbar kan ini kan Pak, akbar kan tidak boleh, akbar tidak boleh, sigatnya harus sigat tafdil kan, akbar ya udah tak sah. Takbir, takbir kan rukun. Salah alam mancarana salah, hafatah salah, lobar kepi. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian penting. Kadang asadekah, sabuna asadekah, ikhlas. Nyaba besar deki ni amal misalnya. Ya, bismillah niatkan Allah. Bah, bini an ngabas. Selesai kita tambah satu. Tak nyaman. Hanya kan Allah. Jadi qoblal amal wastal amal. Sebelum lakukan niat ikhlas karena Allah. Wastal amal. Sebelumnya sudah ikhlas, setelah waktu mengerjakan ikhlas ba'dal amal. Pon ikhlas bahwa setan tak akan untuk menggoda kita, untuk menghapus pahala-pahala yang kita lakukan. Setan tak akan. Setan tak tahu mana kulit, tapi pentera tak karon. Ba'dal amal itu boleh.
Kullu bana asada kawalang banyak. Para orang tahu supaya ban bisa contoh kosnya. Ada ajaran. Alhamdulillah. Kau gelo satu setengah masjid. Cerita. Kenapa tujuan cerita? Salah satunya dengan alamat. Oh enggak, biarkan kita itu enggak, kita tidak bermaksud untuk dipuji. Terus ya biar orang juga bisa meniru kita pada baik ini ngaku. Khilahnya begitu. Karena amal itu tidak harus, sudahlah. Ada Allah yang akan mengumumkan amal kita. Tak usah lah kabar. Tidak biar ditiru, biar masif. Allah, kita punya Allah. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah kita semuanya lillahi ta'ala. Makanya ibadah kita harus gayahnya apa? Lillahi ta'ala. Bukan karena apa-apa. Sholat duha bukan karena kita pengen rezeki yang banyak, enggak. Lillahi ta'ala. So kita soki pakun aduha, atam betal pakun aduha. Karena sholat duha kita tujuannya bukan itu. Apa? Untuk kita, karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk Allah yang wajibnya adalah ibadah. Urusan pas karena apa jeng duha pasoki, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah itu. Fadilah bukan gaya. Jadi tiga hal itu, pertama adalah an-niyah, niatnya harus benar. Yang kedua kaifiyah ibadah kita tak cari harus benar. Yang ketiga gaya, tujuan kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu ini satu tradisi yang baik, perlu terus dilanjutkan, dijaga untuk sajadah fajar ini. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga melalui babus salam bi barakatil Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.